Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang kuat. Sudah sekian lama pandemi ini melanda kehidupan semua umat manusia di seluruh bumi. Dan kalau sampai hari ini kita masih mampu berdiri, kalau kita masih mampu bertahan, saya percaya kita adalah orang-orang yang kuat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab tanpa kekuatan daripada Tuhan, saya yakin tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana hari-hari ini pandemi justru semakin mengganas, Bapak Ibu Saudara, semakin menakutkan. Dan saya percaya kalau kita boleh hari ini ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema ibadah online saya kali ini adalah bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, apakah yang terjadi dengan dunia hari-hari ini, pandemi yang melanda umat manusia ini adalah pencobaan yang Tuhan berikan bagi setiap umatnya. Sebentar kita akan membahasnya lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya sebelum saya membahas lebih lanjut tentang bertahan dalam pencobaan ini dan pencobaan itu apa, tentunya Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini untuk mensupport program-program yang ada di dalam YouTube channel ini. Dan tentunya juga tolong di-share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh dikuatkan dengan setiap pesan, dengan setiap pujian yang disampaikan lewat konten-konten di dalam YouTube channel saya ini. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, kita tentunya mau bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang sangat amat baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ada di antara kami saat ini yang dalam keadaan sangat sehat. Puji Tuhan, Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan. Namun juga ada di antara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik. Tetapi kami percaya dalam keadaan apapun Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Dan biarlah setiap kali kami sedang mengalami tekanan, setiap kali kami sedang merasa tertekan dalam hidup ini, biarlah kami boleh selalu diingatkan akan kasih, kebaikan dan kuasa-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh dengan ringannya menjalani apa yang tengah ada terjadi dalam hidup kami hari ini. Itu sebabnya Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu yang ada di hadapan kami, yang sedang terjadi dalam hidup kami, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur dan kami berterima kasih, sebab apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami alami hari ini, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan setiap kami untuk menanggungnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan waktu-waktu ini, Engkau yang mengajar kami lewat Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi setiap kami, untuk kami boleh mengerti maksud dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami mampu bertahan di dalam pencobaan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu-waktu yang ada di depan kami ini ke dalam tangan-Mu. Ambil alih sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mendasari sharing saya di dalam ibadah online kali ini dengan firman Tuhan dari Galatia 6. Kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara, Galatia 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang pertama sampai ke-10, judul dari perikop ini, saling membantulah kamu. Ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang pertama tadi. Dikatakan apa? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema dalam ibadah online kali ini bertahan di dalam pencobaan. Kenapa kita harus bertahan di dalam pencobaan? Karena selama kita masih hidup, pencobaan itu akan selalu datang. Jadi kita harus mampu bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan yang datang dan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai kata pencobaan, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pencobaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, adapun kata pencobaan secara sederhana dapat didefinisikan dengan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Itulah pencobaan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, pencobaan adalah suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Kenapa dikatakan maksud jahat? Namanya juga dicobai. Artinya kita sedang ditantang untuk menunjukkan apa? Kelemahan kita. Apakah kita mampu bertahan atau kita justru jatuh ke dalam pencobaan itu? Dan kalau kita jatuh, itu adalah akibat dari pencobaan itu. Jadi sekali lagi, pencobaan itu adalah suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan, Bapak Ibu Saudara, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di bumi ini. Seperti tadi saya katakan, selama kita hidup, maka pencobaan itu akan selalu datang dalam hidup setiap kita, di segala keadaan, di setiap waktu dalam hidup kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, termasuk di dalamnya mereka yang menyebut diri dia sebagai orang percaya, tidak pernah luput dari pencobaan itu. Sekalipun harus diperhadapkan dengan pencobaan, setiap kita yang menyebut diri sebagai orang percaya selalu diingatkan bahwa kita diperintahkan untuk tetap kuat
menghadapinya. Bahkan harus mampu untuk mengalahkan pencobaan itu. Seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi kita. Bagaimana ia telah menang atas pencobaan yang dialaminya di padang gurun. Adapun kunci awal bagaimana kita bisa menang atas pencobaan adalah kita harus memiliki respon hati yang benar. Kita harus memiliki respon hati yang benar, yaitu tetap bertahan, bersukacita, dan berbahagia. Jadi, untuk melawan pencobaan, kita harus bersukacita dan berbahagia. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan yang terjadi dalam hidup kita? Sebab rata-rata yang namanya pencobaan itu pasti tidak enak. Yang namanya pencobaan itu pasti merenggut sukacita damai sejahtera. Sebab pencobaan selalu membawa kita masuk dalam pergumulan yang berat. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan? Ada tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat ke-12, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini adalah alasan utama mengapa kita harus mampu bertahan menghadapi pencobaan. Sebab ketika kita bertahan menghadapi pencobaan, kita disebut orang yang berbahagia. Dan apabila kita sudah bisa bertahan di dalam ujian, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang bersusah hati ketika berada dalam pencobaan. Jangankan bersukacita, jangankan berbahagia, lebih banyak orang bersusah hati ketika berada di dalam pencobaan. Dan kalau itu yang sedang kita rasakan saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang bersusah hati di tengah-tengah pencobaan yang terjadi, ingatlah akan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan setiap kita untuk dapat bertahan di tengah-tengah pencobaan. Jadi sukacita itu penting, Bapak Ibu Saudara. Di dalam segala aspek kehidupan, kuncinya adalah sukacita. Terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita sering kali mendapatkan nasihat untuk selalu bersukacita, karena dengan bersukacita imun kita akan naik. Jadi sukacita itu betul-betul obat seperti yang firman Tuhan katakan. Bersukacitalah, dan sekali lagi ku katakan bersukacitalah, sebab hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup seseorang akan terlihat dan teruji bukan pada saat semuanya seakan berjalan baik. Kalau semua berjalan dengan baik, tentu semuanya tidak akan terlihat, karena tertutup oleh sukacita yang dirasakan, karena sekali lagi semuanya berjalan dengan baik. Namun kualitas seseorang itu baru akan teruji justru di saat mereka sedang berada dalam pencobaan. Di
disitulah kualitas hidupnya akan teruji. Ketika orang sedang berada di dalam pencobaan, bagaimana mereka meresponi itu? Ada yang kuat menghadapinya, namun tidak sedikit yang dengan mudah menyerah kalah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji, tetapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara belum yakin, bisa buka Yakobus 1 ayat ke-13. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa pencobaan yang kita alami itu karena Tuhan. Lalu kalau bukan karena Tuhan, dari mana pencobaan itu datang? Penyebab utama dari pencobaan itu adalah datang dari si iblis. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10b. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun? Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dia mencobai dengan apa? Ubah batu jadi roti. Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania. Mengapa? Karena manusia itu cenderung fokusnya kepada dirinya, tentang apa yang dia mau makan, minum, pakai, keperluan, kebutuhan, dan sebagainya. Jadi sisi jasmania inilah yang seringkali diserang, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan ke dalam pencobaan itu. Dan itu terjadi juga kepada Ayub, bukan? Sakit penyakit, kehilangan semua harta benda, semua anak-anaknya mati dalam satu insiden. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita menjadi seperti Ayub. Rasanya kita tidak akan mampu dan kuat menghadapi kenyataan yang ada. Kita mungkin akan kecewa, marah dan menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin kita akan segera meninggalkan Tuhan. Sisi inilah yang seringkali dipakai oleh iblis, jasmania kita. Setelah itu dia dakwa kita, sampai betul-betul kita tidak berdaya dan jatuh ke dalam pencobaan itu. Dan kalau tadi saya katakan penyebab utamanya adalah iblis, maka ada penyebab lainnya. Jadi dia bukan cuma satu-satunya penyebab datangnya pencobaan itu. Ada penyebab lain. Apa? Keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Kita dapat membacanya di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-14. Di situ jelas dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia terseret dan dipikat olehnya. Berawal dari melihat, maka timbul keinginan dalam hati. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Seperti itulah apa yang dialami oleh Daud. Sampai ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Oleh karena keinginan dalam hati memiliki benda-benda, barang-barang yang seharusnya tidak mampu dia jangkau, sehingga dia melakukan banyak hal-hal yang salah untuk mewujudkan keinginan dirinya sendiri. Jadi pencobaan itu bisa datang dari keinginan diri sendiri juga. Berawal dari melihat, maka timbul keinginan dalam hati dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai kejatuhan ke dalam dosanya, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kejadian tragis di Jakarta yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2010 lalu. Seorang polisi berpangkat Bribtu, dia bercanda dengan temannya menggunakan pistol miliknya. Setelah mengobrol kian kemari, mereka mulai main-main ala koboi dengan pistol itu. Sang Bribtu mengeluarkan seluruh peluru di dalam pistol itu dan hanya menyisakan satu sebutir di dalamnya. Setelah itu ia arahkan pistol itu kepada temannya dan menembaknya. Namun naas, rupanya satu butir peluru tadilah yang justru langsung meledak sehingga temannya bersimbah darah. Sang Bribtu dengan panik membawanya ke rumah sakit. Namun temannya itu tidak dapat tertolong lagi. Kasus ini akhirnya berbuntut panjang, Bapak Ibu Saudara, dan dirinya harus berurusan dengan pihak penyidik Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, seberapa akrab kita dengan sesuatu yang mematikan seperti pistol misalnya adalah suatu kebodohan besar. Jika kita menganggapnya sebagai sebuah permainan. Dan demikian juga dengan dosa. Berapa banyak orang yang sudah memiliki pekerjaan bagus dan keluarga harmonis, tetapi pada akhirnya terpaksa kehilangan semuanya itu karena bermain-main dengan dosa. Mungkin karena mereka mengira mereka akan kuat menahan diri, maka merasa oke saja ketika mengunjungi tempat-tempat yang tidak benar. Mungkin karena menganggap jumlahnya kecil, maka merasa oke saja ketika memarkup laporan keuangan. Berapa banyak anak-anak muda yang cemerlang, tetapi hanya karena sekedar ingin mencoba-coba narkoba, maka masa depannya menjadi hancur, berantakan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Kenyataan memang semua dosa akan terasa enak pada awalnya. Itulah yang membuat banyak orang merasa seolah-olah kuat untuk bercanda dengan dosa. Namun justru itulah yang seringkali menjadi awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sedangkan Yesus tidak? Kuncinya adalah hati yang melekat kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, dan bahkan tidak meremehkan godaan dosa. Yesus tidak meremehkan godaan dosa. Bahkan dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurun, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat kita merasa kita bisa mengendalikan dosa, sesungguhnya kita sudah tiba di tepi jurang dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus waspada, sebab musuh kita selalu menantikan kejatuhan kita. Namun dengan terus membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan, itu adalah kunci bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Bertahan di dalam setiap pencobaan. Pakai kekuatan yang daripada Tuhan untuk cakap menghadapinya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya.
kalaupun hari ini kita sedang berada di dalam kesesakan, oleh karena pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu mempertahankan hidup kita. Dia berjanji dia tidak akan membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak, sebab tangan kanannya akan selalu menyelamatkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bertahanlah di dalam pencobaan apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini. Sebab ketika kita tahan uji, maka kita akan beroleh mahkota kehidupan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus harap. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi pencobaan itu sendirian. Dan pencobaan sebesar apapun, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu yang memampukan kami, ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Aba, di segala musim, di segala jalan dalam hidup kami. Oh,
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat-saat ini kita sedang berada di dalam pencobaan. Kuatkan hatimu, bertahan di tengah-tengah keadaan apapun saat ini. Sebab kita tahu bahwa itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dia tidak akan pernah izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita yang melampaui batas kekuatan kita. Itu sebabnya percayalah, kita pasti mampu melewati semuanya ini. Seberapa buruk pun keadaan kita saat ini, Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Dan tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang terlalu mampu untuk melakukan segalanya dalam kehidupan setiap kita. Asal kita mau terus berpegang teguh kepadanya, melekat kepadanya, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah putus harap, jangan pernah meragukan, tetapi jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat dan dibuat terheran-heran bagaimana kekuatan yang daripadanya memampukan kita melewati segalanya dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang selalu kami andalkan, manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu. Di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus, karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu dalam kesesakan kami, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan kami maupun permohonan kami, dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekuatan kami dengan doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Aba. Dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan, kami memilih hanya berharap kepadamu, karena kami percaya hanya Engkau yang akan mampu melepaskan beban kami. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau Tuhan. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan, kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dalam menanggung beban sendirian. Engkau tidak pernah merancangkan bahwa kami akan kalah di dalam pencobaan apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Bapa sumber segala berkat, yang memberkati kita dengan berkat yang terbaik di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita di tengah-tengah pencobaan apapun yang tengah kita alami hari ini. Dia adalah Tuhan yang setia menyertai kita. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.